Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Rahmawati, lalu ada Muhammad Alif Susetyo, Sabila Amalia Hasna, Siti Hardianti Eka Pratiwi, dan Kinanti Dwi Anjani. Di sini kami akan menjelaskan hasil wawancara dan observasi klien LGBT. Saya Siti Hardianti Eka Pratiwi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian populasi klien LGBT. Jadi American Psychiatry Association atau biasa disebut APA menyatakan bahwa orientasi seksual akan terus berkembang sepanjang hidup seseorang. Orientasi seksual dibagi menjadi 3 berdasarkan dorongan atau hasrat seksual dan emosional yang bersifat ketertarikan romantis pada suatu jenis kelamin atau yang sama. Koro menjelaskan bahwa orientasi seksual merupakan ketertarikan yang muncul pada seseorang dengan jenis kelamin tertentu dan dilandasi dengan perasaan emosional, fisik, seksual, dan cinta. Berikut deskripsi narasumber yang kami wawancarai. Narasumber merupakan seorang laki-laki berusia 21 tahun yang bekerja sebagai karyawan di salah satu kafe, dan klien ini mempunyai penyimpangan seksual yaitu gay yang bertempat tinggal di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Ia tinggal bersama kedua orang tua dan adiknya. Kegiatan sehari-hari klien tersebut sama seperti manusia pada umumnya, bekerja dan bermain bersama teman-teman jika ada waktu luang. Saya Sabila. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang narasumber dan permasalahan yang sering muncul. Pertama, latar belakang narasumber. Awal mulanya, narasumber memiliki penyimpangan homoseksual yang disebabkan oleh faktor kebiasaan yang dilakukan pada saat masa kecilnya dan membuat narasumber merasa lebih nyaman dengan sesuatu hal yang bertentangan dengan gendernya, yaitu sebagai laki-laki. Narasumber merasa lebih nyaman ketika memakai pakaian perempuan dan merasa lebih feminim. Dalam hal hubungan atau percintaan, pada awalnya narasumber pernah menjalani hubungan dengan seorang wanita, tetapi hanya berlangsung singkat. Narasumber menjelaskan ketika dirinya menjalani hubungan dengan seorang perempuan, awalnya ia merasa senang, tetapi lama-kelamaan dirinya tidak merasakan sesuatu layaknya seorang menjalani hubungan pacaran. Dan pada akhirnya, kini narasumber menjalani hubungan dengan sesama yang telah berlangsung kurang lebih 3 tahun. Selanjutnya, permasalahan yang sering muncul. Untuk penderita LGBT, masalah yang sering muncul pada awal diagnosa adalah kecenderungan mengalami anxiety lingkungan dan sosial. Berawal dari lingkungan teman yang mungkin saja tidak dapat menerima atau bahkan tidak mau lagi berteman atau menjaga jarak. Masalah berikutnya adalah ketakutan akan penyimpangan seksual. Ini diketahui oleh keluarganya, terutama oleh kedua orang tuanya, karena takut orang tua tidak akan menerima keadaannya atau bahkan membuat keluarganya malu dengan keadaannya. Saya Kinanti Dwi Anjani. Di sini saya akan melanjutkan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan LGBT perlu mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana masyarakat lainnya. Bahkan sebagian informan berpendapat bahwa LGBT harusnya mendapatkan prioritas karena mereka berisiko penyakit menular seperti HIV. Selanjutnya, potensi yang dapat dikembangkan. Potensi diri pada penderita LGBT adalah lebih kepada menguatkan diri sendiri untuk lebih dapat menerima diri agar hidup dengan rasa motivasi untuk bertahan sesuai dengan keadaan yang menguatkan diri untuk keluar dari keadaan saat ini dan menjadi lebih normal seperti orang lain. Mereka memiliki ambisi yang besar tentunya dalam hal yang positif. Sebagian besar dari mereka pun memiliki prestasi yang baik mulai dari segi akademik maupun karir. Saya Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penanganan konseling dalam kasus LGBT.
Dalam menangani kasus LGBT, memang secara umum belum ada tahapan khusus yang dilakukan oleh konselor ataupun profesi helper lainnya, seperti psikiater atau psikolog. Hal ini tentu saja menimbulkan hambatan bagi konselor maupun profesi helper lainnya. Menurut Haliman Rozi, tahun 2015 memberikan gagasan tentang teknik konseling berdasarkan teori terdahulu yang diberi nama 6 kontinum dalam konseling transgender. Nah, jadi gagasan ini telah disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia, baik itu budaya, agama, dan aturan yang ada di dalam pemerintahan. Gagasan ini dapat membantu konselor maupun profesi helper dalam menangani masalah LGBT. Berikut 6 kontinum dalam menangani kasus LGBT. Yang pertama ada self. Self ini merupakan tahapan pertama yang menentukan proses konseling selanjutnya. Jadi self ini mengacu pada seluruh informasi yang terdapat pada diri seseorang klien, mulai dari identitas diri, seperti nama, alamat, orang tua, sampai kepada bagaimana kondisi keluarganya dan hal-hal yang berpengaruh terhadap konseli. Jadi di self ini menggambarkan tentang diri pribadi seorang klien ini. Nah, lalu yang kedua ada relationship. Relationship ini berisi tentang latar belakang seseorang klien menjadi LGBT. Jadi relationship ini mengacu bagaimana konseli mampu memahami hubungan yang terjalin merujuk kepada hubungan sosial. Semua hubungan sosial yang terjalin merupakan hal yang perlu digali oleh konselor untuk mengetahui bagaimana bentuk hubungan sosial yang mereka jalin dengan sejenis maupun lawan jenis. Jadi si konselor ini menggali hubungan sosialnya si klien. Bagaimana nih si latar belakang si klien ini menjalin hubungan sosial dengan lawan jenis maupun sejenisnya. Nah, selanjutnya ada differential of feeling. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap perasaan klien yang berbeda dengan teman-teman dan lingkungan sekitarnya. Nah, aspek ini merupakan aspek yang sangat penting dan dalam menangani permasalahan klien LGBT, karena perasaan itu merupakan salah satu tolak ukur oleh konselor maupun helper yang lain. Jadi, konselor ini menggali perasaan klien yang mungkin berbeda dengan teman-temannya dan sekitarnya. Seperti kayak perasaan si klien ini dengan teman-temannya itu seperti apa ya, dengan teman sejenisnya bagaimana, perasaan dengan teman lawan jenisnya bagaimana, dan perasaan di lingkungan sekitarnya dia. Nah, yang keempat itu ada identifi. Tahap ini mengacu kepada identitas yang ada pada diri klien. Jadi pada tahapan yang ini, klien diminta untuk mengkonstruksikan lagi pikiran, perasaan, dan tingkah laku mereka. Identifikasi ini nantinya akan menghasilkan deklarasi pribadi bahwa klien atau konseli mengakui dirinya sebagai seseorang yang normal atau berperilaku LGBT. Jadi di identifi ini si klien itu diminta untuk mengkonstruksikan pikirannya mereka, tingkah lakunya mereka. Jadi mereka nih, jadi konselor tuh tahu mereka itu pribadi yang seperti apa sih gitu. Seperti orang yang normal kah, atau memang pribadinya si klien itu yang menunjukkan sikap berperilaku seperti orang LGBT gitu. Jadi kan ada beberapa atau banyak yang LGBT ini tidak mengakui dirinya bahwa ya mereka LGBT gitu. Dan mereka kebanyakan yang LGBT itu berkehidupan secara normal seperti manusia normal pada umumnya. Yang kelima ada spiritual intervention. Pada tahapan ini dilakukan apabila si kliennya itu telah mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang LGBT. Nah, setelah si kliennya itu mengakui atau mengidentifikasi dirinya sebagai seorang LGBT, lalu langkah selanjutnya adalah
pendekatan keagamaan terhadap perilaku yang klien lakukan. Sehingga dengan pendekatan agama ini lebih menimbulkan kesadaran klien terhadap apa yang ia lakukan. Misalkan memang kliennya ini muslim, lalu kita sebagai konselor memberikan arahan atau memberi nasihat sedikit bahwa memang perilaku tersebut salah dan atau tidak baik dan berdampak buruk juga bagi dirinya, keluarganya, bahkan lingkungan di sekitarnya. Nah, tetapi hal ini tidak berlaku di negara barat dikarenakan pembahasan agama ini merupakan topik yang sangat sensitif dan sangat pribadi. Kecuali konseling dalam settingan konseling postal ataupun berbasis agama lainnya. Lalu yang terakhir ada acceptance of environmental. Nah, jadi kontinum yang terakhir ini menjadi puncak dari semua kontinum yang telah dilalui oleh konselor serta profesi helper lainnya. Untuk penerimaan diri terhadap lingkungan mengacu pada masalah-masalah yang mungkin dihadapi klien dalam proses penyesuaian diri terhadap lingkungan. Nah, lingkungan yang baru ditempati belum tentu bisa menerima keadaan klien sebagai seorang LGBT. Jadi di sini bagaimana si klien menerima dirinya, penerimaan dirinya terhadap dirinya sendiri bahwa mereka itu memang berbeda dari yang lain dan harus bisa menyesuaikan dirinya terhadap lingkungannya dia sebagai seorang LGBT. Baik, di sini saya Muhammad Alif Susetio akan menjelaskan mengenai layanan BK yang tepat untuk membantu klien atau narasumber dalam mengatasi permasalahan yang tengah dialaminya. Yang pertama itu ada layanan konseling perorangan. Kenapa layanan konseling perorangan? Karena permasalahan yang tengah dialami oleh klien ini melibatkan oleh dirinya sendiri. Maka untuk membantu klien dalam mengatasi permasalahannya, konselor dapat melakukan layanan konseling perorangan kepada diri klien sendiri. Di sana ketika melakukan layanan konseling perorangan, konselor dapat membantunya secara langsung kepada diri klien sendiri. Selanjutnya dapat digunakan layanan informasi dengan cara memberikan informasi-informasi terkait kepada diri klien seputar cara mengatasi permasalahan yang tengah dialaminya. Dalam hal ini, konselor dapat memberikan informasi-informasi mengenai bahaya dari LGBT ini, lalu bisa juga diberikan informasi mengenai penyakit-penyakit yang dapat timbul akibat dari kegiatan LGBT ini atau penyimpangan orientasi seksual LGBT seperti HIV atau AIDS dan sebagainya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.